Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas mengenai analisa dan perhitungan cost benefit untuk manfaat tangible dan intangible. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu ada Gus Indi, Rita Astri, saya sendiri Citra, kemudian ada Dipa, yang terakhir ada Rika. Nah, adapun pembahasan yang kita akan bahas hari ini yaitu pertama, perhitungan cost benefit untuk manfaat tangible. Kemudian yang kedua ada teknik mengukur manfaat intangible dalam investasi. Oke, yang pertama itu ada cost benefit analysis. Merupakan sebuah proses menghitung dan membandingkan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan. Pendekatan ini biasanya dipergunakan di dalam situasi di mana penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang tangible dan cenderung mudah diukur secara kuantitatif. Adapun 4 buah pendekatan terkait manfaat teknologi informasi. Yang pertama itu ada mereduksi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau cost displacement. Yang kedua ada menghindari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau cost avoidance. Yang ketiga ada memperbaiki kualitas keputusan yang diambil atau decision analysis. Yang keempat ada menghasilkan dampak positif yang diperoleh perusahaan atau impact analysis, yang dimana bagian-bagian tersebut akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang cost displacement. Banyak biaya yang dapat direduksi dengan dimanfaatkannya komputer atau teknologi informasi di sebuah perusahaan. Pendekatan ini biasa dipergunakan pada saat teknologi informasi dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja efisiensi. Dalam hal ini, memanfaatkan keunggulan yang ditawarkan untuk mengurangi total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Biasanya terkait dengan biaya overhead. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh cost displacement. Di contohnya ada 3 tabel. Yang pertama itu tabel investasi. Di tabel investasi ada personal komputer sebesar 100.000, aplikasi spreadsheet sebesar 128.000, jaringan 73.000, modem 2.000, printer dan scanner 2.000, dan instalasi sebesar 10.000, dan totalnya sebesar 315.000. Dan di tabel biaya bulanan ada karyawan sebesar 9.000, pemeliharaan 12.000, pengembangan aplikasi sebesar 8.000, lain-lain 8.000, dan amortisasi sebesar 8.000. Jadi totalnya sebesar 45.000. Dan di manfaat bulanan ada reduksi gaji pegawai sebesar 48.000, redukasi proses kontrol sebesar 8.000, dan redukasi biaya administrasi sebesar 4.000, redukasi biaya sewa tempat 2.000, dan reduksi biaya lain-lain sebesar 1.000. Jadi totalnya 57.000. Di keuntungan per bulan sebesar 12.000, manfaat per tahun 144.000, dan di ROI sebesar 45,71%. Simple payback 2 tahun 2 bulan. Dalam tabel tersebut jelas dijelaskan bahwa dalam waktu sebulan perusahaan berhasil memperoleh manfaat dalam bentuk reduksi biaya sebesar 12 juta per bulan atau Rp 144 juta per tahun. Sehingga jelas terlihat bahwa investasi yang dikeluarkan diperkirakan akan kembali dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang cost avoidance. Cost avoidance merujuk pada tindakan produktif organisasi untuk mencegah pengeluaran atau kerugian yang tidak perlu. Prinsip yang digunakan dalam cost avoidance adalah menghindari pengeluaran biaya yang tidak perlu karena adanya teknologi informasi. Misalnya adalah dengan dipergunakannya aplikasi komputer
Base Training atau CBT, maka tidak diperlukan lagi pengeluaran biaya karyawan untuk keperluan administrasi, akomodasi, material, instruktur, dan transportasi ke luar kota karena proses pelatihan tersebut dapat dilakukan di tempat kerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh cost avoidance. Ya, ada 3 tabel di contoh ini. Tabel yang pertama itu biaya investasi. Di biaya investasi ada personal komputer sebesar 432.000, aplikasi komputer base training 100.000, jaringan 60.000, modem 20.000, printer dan scanner 7.000, dan instalasi sebesar 220.000. Totalnya tuh sebesar 839.000. Di tabel kedua, biaya bulanan. Di biaya bulanan ada karyawan sebesar 34.000, pemeliharaan 65.000, pengembangan aplikasi sebesar 8.000, dan lain 4.000, dan amortisasi sebesar 23.000. Jadi totalnya tuh sebesar 134.000. Di tabel terakhir, manfaat bulanan. Tidak memerlukan instruktur sebesar 120.000, tidak memerlukan biaya transportasi 7.000, tidak memerlukan biaya akomodasi sebesar 12.000, tidak memerlukan biaya makalah sebesar 3.000, dan tidak memerlukan administrasi sebesar 3.000. Jadi total itu sebesar 145.000. Keuntungan per bulan itu 11.000, manfaat per tahun 132.000, ROI 16%, dan simply playback 6 tahun. Terlihat dari perhitungan tersebut bahwa investasi yang dikeluarkan dapat dikembalikan dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun karena memberikan ROI sebesar 16%. Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang decision analysisnya. Jadi seperti nama judulnya itu decision analysis. Ini merupakan proses analisis yang dilakukan terhadap penerapan sistem informasi dalam aspek peningkatan pengambilan keputusan manajemen dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya itu mungkin seperti sebuah perusahaan menggunakan Transactional Information System dan Management Information System untuk memantau dan menagih piutang. Nah, dengan sistem ini perusahaan bisa mengidentifikasi pelanggan yang harus segera melunasi hutangnya, menghasilkan pemasukan tepat waktu, mengoptimalkan bunga bank, mengurangi beban penagihan, dan memanfaatkan waktu untuk aktivitas penjualan. Nah, mungkin langsung aja lanjut ke contoh yang lebih detailnya ya. Jadi ini dalam satuan juta data-data ini. Jadi yang pertama itu biaya investasi jumlah. Jadi itu terdapat perusahaan menginvestasikan personal komputer yaitu sebesar 876. Kemudian aplikasi TIS dan MIS itu sejumlah 89. Kemudian jaringan sejumlah 10, modem sebesar 8, printer dan scanner sebesar 2, instalasi sebesar 3. Jadi totalnya adalah 988. Kemudian lanjut pada biaya bulanan jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu karyawan sebesar 5, pemeliharaan sebesar 88, pengembangan aplikasi sebesar 11, lain-lainnya sebesar 7, dan amortisasi sebesar 20. Jadi totalnya adalah 131. Kemudian manfaat bulanan yang akan didapatkan perusahaan itu seperti pembayaran piutang lebih cepat itu sebesar 14. Bunga bank karena tagihan cepat itu sebesar 8. Kenaikan penjualan sebesar 111. Manfaat lain-lainnya sebesar 43. Jadi total yang didapatkan perusahaan adalah 176. Keuntungan per bulan dari perusahaan itu yang didapatkan adalah sebesar 45 juta. Manfaat per tahun itu 540 juta.
ROI-nya 55%, dan simple payback atau kembalinya dari modal perusahaan itu adalah sekitar 2 tahunan. Jadi dari situasi ini terlihat bahwa sebenarnya pengambilan keputusan penagihan yang lebih baik memberikan keuntungan bagi perusahaan sekitar 45 juta per bulan atau kurang lebih 540 juta per tahunnya. Oke, saya langsung lanjut ke impact analisisnya. Jadi impact analisis ini merupakan proses analisis terhadap dampak dari implementasi teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap efisiensi waktu dan penghematan biaya atau peluang memperoleh pendapatan. Jadi sebagai contoh, itu suatu perusahaan menginvestasikan dananya untuk menerapkan Sales Information System, dapat mengurangi waktu transaksi dan pengisian formulir sehingga meningkatkan jumlah panggilan penjualan yang dapat dilakukan dalam satu harinya. Dengan mengasumsikan nilai pendapatan tambahan dari setiap panggilan, perusahaan dapat memperkirakan manfaat keuangan yang diperoleh setiap bulan dan tahunnya. Dalam contoh tersebut, dengan menginvestasikan 5 sistem, perusahaan dapat memperoleh ROI sekitar 63%. Oke, mungkin untuk lebih detailnya, jadi contoh analisis tadi itu jadi sebagai berikut. Ini masih dalam satuan juta ya. Jadi yang pertama itu ada biaya investasi 5 buah sistemnya. Jadi untuk personal komputer itu sebesar 30, aplikasi Sales Information System sebesar 23, jaringan sebesar 10, modem sebesar 10, printer dan scanner sebesar 10, instalasi sebesar 45, jadi totalnya adalah 128. Kemudian lanjut pada biaya bulanan yang harus dibayarkan perusahaan itu seperti biasa karyawan sebesar 4, pemeliharaan sebesar 6, pengembangan aplikasi sebesar 3, lain-lainnya sebesar 2, amortisasi sebesar 12, jadi totalnya adalah 27. Untuk manfaat bulanan yang akan didapatkan oleh perusahaan itu yang pertama, rata-rata sales call per hari itu adalah 60 menjadi 6 menit. Kemudian rata-rata nilai penjualan per call itu 1,5. Ini juta ya, masih juta. Kemudian reduksi rata-rata durasi sales call dari 35 menjadi 15 menit, yaitu 20 menit. Kemudian reduksi waktu yang diperlukan untuk mengisi formulir dari 60 menjadi 10 menit, yaitu 50 menit. Jadi total hemat waktunya adalah sekitar 170 menitnya. Kemudian rata-rata waktu sela antara sales call itu 25 menit. Jadi artinya terdapat tambahan peluang untuk melakukan tambahan sales call, jadi sebesar 3 menit selama 3 menit. Kemudian sehingga akan mendapatkan tambahan pemasukan sejumlah 4,5 juta per menit. Jadi ya sekitar 4,5 ya. Net profit itu sebesar 7,5%. Kemudian manfaat harian dari 5 buah sistem itu 1,688. Manfaat bulanan untuk 5 buah sistem itu 33,75. Kemudian manfaat bulanan 1 buah sistem itu 6,75. Dan manfaat per tahunnya totalnya jadi 81. ROI-nya itu sebesar 63%. Ini sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai teknik mengukur manfaat intangible dalam investasi. Salah satu tantangan terbesar dalam menilai kelayakan sebuah investasi pembangunan teknologi informasi adalah menilai atau memperkirakan manfaat apa yang akan diperoleh oleh perusahaan nantinya. Dikatakan sebagai tantangan karena kebanyakan manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi bersifat intangible atau sulit dikuantifikasikan ke dalam satuan angka finansial dan tidak secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. David Silik pada tahun 1990 menawarkan langkah-langkah dalam mengukur manfaat intangible tersebut.
Adapun 6 langkah utama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama tuh mencoba untuk mengkonseptualisasikan dampak atau manfaat kira-kira yang akan diperoleh perusahaan dengan diimplementasikannya sistem baru. Yang kedua, melihat perubahan langsung apa yang kira-kira akan terjadi terkait dengan manfaat yang telah didefinisikan pada langkah sebelumnya. Contohnya misalnya mengurangi kesalahan, mempercepat pengiriman tagihan, dan mereduksi durasi pembayaran. Lanjut, yang ketiga, menentukan jenis indikator ukuran apa yang akan dipergunakan untuk mempresentasikan masing-masing perubahan tadi, seperti mengurangi keluhan, mengurangi kesalahan, mempercepat tagihan, dan mempercepat pembayaran. Yang langkah keempat adalah memperkirakan kuantitas perubahan yang terjadi terhadap masing-masing indikator ukuran yang ada jika sistem baru diimplementasikan. Selanjutnya, langkah yang kelima, mentransformasikan perubahan kuantitas indikator tersebut ke dalam satuan finansial terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, langkah keenam. Langkah keenam ini adalah penggunaan total hasil perhitungan di atas sebagai jumlah manfaat yang akan diberikan sistem teknologi informasi kepada perusahaan. Nah, barulah berdasarkan karakteristiknya penggunaan metode pengukuran cost benefit seperti ROI, IRR, NPV, dan value analysis dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.